Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milan Dini dengan NIM 19010260. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar di masa pandemi. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi kasus. Di sini saya mewawancarai satu konseli yang masih belajar di SMK. Nah, ini adalah deskripsi kasusnya. Konseli adalah anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini, inisialnya RS merupakan siswa kelas 11 di SMK 1 Batu Jajar. Kendalanya sekarang karena belajar daring dan memang kurang menyukai pelajaran hitungan seperti kimia, fisika, jadi berdampak kepada nilai. Beberapa faktornya yaitu penjelasan dari guru tersebut kurang efektif, tidak adanya motivasi untuk menyukai pelajaran maupun guru yang menyampaikan karena tidak bertatap muka secara langsung. Dan kendala yang paling besar yaitu jaringan yang kurang baik. Nah, eh, itu adalah deskripsi kasusnya. Kemudian, saya akan menjelaskan layanan bimbingan konseli yang dipakai dalam kasus ini, yaitu layanan bimbingan konseling rasional emotif behavior behavior terapi. Nah, RIBT adalah pendekatan konseli yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berpikir dengan akal sehat, berperasaan, dan berperilaku secara serta menekankan pada perubahan yang mendalam dalam cara berpikir dan berperasaan yang berakibat pada perubahan perasaan dan perilaku. Nah, Korey juga menjelaskan bahwa RIBT merupakan pemecahan masalah yang bertitik berat pada aspek berpikir, menilai, memutuskan, tanpa terlalu berurusan dengan dimensi perasaan. Nah, kemudian di sini juga ada pelaksanaan konseling pendekatan RIBT. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertama, suatu proses yang menunjukkan pada konseli bahwa dirinya tidak logis. Ini tuh tahap pertama tuh membantu konseli memahami bagaimana dan mengapa menjadi demikian dan menunjukkan gangguan yang irasional dengan ketidakbahagiaan dan gangguan emosional yang dialaminya. Nah, kemudian ada tahap kedua, yaitu membantu konseli meyakini bahwa berpikir dapat ditantang dan diubah. Tahap ketiga, membantu konseli lebih mendebatkan dispating gangguan yang tidak tepat atau irasional. Nah, kemudian yang terakhir, ini ada hasil layanan yang dicapai. Nah, hasilnya konseli dapat mendapatkan pemikiran yang rasional untuk mendapatkan motivasi belajar kembali walaupun dilakukannya daring. Dengan kesulitan belajar di saat pandemi yang dialami RS yang diakibatkan oleh pemikiran irasionalnya, yaitu A, merupakan activating event yang berfungsi untuk menggali suatu peristiwa, situasi, keadaan yang membuat konseli yang berfungsi untuk menggali suatu peristiwa, situasi konseli merupakan sulit. Yang kesulitannya B, belief, yaitu untuk menggali keyakinan negatif yang menempel pada interpretasi yang dibuatnya tentang A. Jadi berhubungan dengan A. Nah, kemudian ada C, konsekuensinya, yaitu konsekuensi yang akan diterima oleh konseli sebagai akibat dari yang
A dari A yang berupa apa yang dirasakannya secara pikiran ataupun perilaku. Dan D, dispute yaitu cara atau pernyataan yang akan digunakan untuk menentang A. Begitu. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.